Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Faqala na'am. Jadi Jabir bin Abdullah ini bercerita kepada kita lah, bahwasanya kata beliau ada seorang laki-laki, kata Ibnu Hajar radhiyallahu an, kata Ibnu Hajar lah rahimahullah, kata beliau rajulan ini namanya An-Nu'man bin Qawqal, mungkin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ini sebenarnya sederhana, maksudnya itu sederhana. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ara'aita idza shallaitu, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau seandainya aku salat, aku sembahyang as-salawatil maktubat, sembahyang wajib, salat wajib yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, itu salat 5 waktu aja, nah itu salat 5 waktu aja, puasa Ramadan aja, wa ahlaltul halala, dan menghalalkan yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramtul harama, dan mengharamkan yang memang haram. Kata Imam Nawawi, wa haramtul harama ini artinya ijtanab tuhu, aku menghindarinya. Walam azid ala dzalika syai'an. Nah, ini penjelasnya. Walam azid ala dzalika syai'an. Itu saja ya Rasulullah saya kerjakan selama hidup ini, nah itu aja saya kerjakan. Walam azid, tidak saya tambah. Kadulun tambahi. Walam azid ala dzalika syai'an, tidak aku tambah. Syai'an ini adalah isim nakirah. Isim nakirah ini bentuk umum, artinya apapun tidak akan saya tambahkan lagi. Adkhulul jannah, masuk surga lah. Kayak itu aja, masuk surga lah. Lalu kata Nabi, na'am, iya. Iya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sejak kecil itu sudah masuk Islam. Jadi ayahanda beliau Abdullah bin Amr. Ini bukan yang Abdullah bin Amr bin As lain. Ini Jabir bin Abdullah orang Ansar. Jadi ayah beliau Abdullah ini ikut Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah waktu di Mekah. Kan tahun 10 Hijriah itu penduduk Yathrib pertama kali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam. Berenam, orangnya berenam. Dalam fiqh sirah itu disebutkan ada berenam. Lalu berenam ini pulang ke Madinah, pulang ke Yathrib waktu itu masih, lalu mengajak orang-orang Madinah yang lain, orang-orang Yathrib yang lain, lalu bertambah banyak, ada Baitul Aqabah
al-ula pertama, ada yang kedua. Nah, ayahanda beliau ini Abdullah ini ikut Baitul Aqabah yang tsaniyah, yang kedua. Jabir ini sudah ikut tapi masih muda, sudah ikut dah. Sehingga waktu Ghazwatul Badar tahun 2 Hijriah, si Jabir ini belum dibolehkan oleh ayah beliau karena mungkin masih kecil. Lalu tahun 3 Hijriah masih belum boleh juga. Nah, tapi di tahun 3 Hijriah perang Uhud ini ayahanda beliau Abdullah ini mati syahid. Lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhuma, ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan, aku ikut ghazwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 kali. Jadi ada dua istilah, ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Ghazwah itu adalah yang diikuti Nabi kayak Badar, Uhud, nah itu Nabi ikut, Nabi memimpin pasukan. Tapi kalau nya sariyah itu Nabi mengirim pasukan. Jadi misalnya ada bunyi redaksi ghazawtu ma'a Rasulillah, nah itu ya memang bersama Rasulullah ada, Rasulullah memimpin pasukan. Kalau sariyah itu pasukan yang diutus. Kalau nya dalam bahasan sirah banyak sariyah itu. Perang Badar ini, Ghazwatul Badar ini sebelumnya ada sariyahnya dulu, baru ada ghazwahnya. Jadi Jabir bin Abdullah ini setelah perang Uhud, setelah Ghazwat Uhud itu beliau tidak ikut. Nah, sesudahnya kata Jabir, aku selalu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi di perang Badar dan Uhud tidak ikut? Ya tadi karena mana'ani abi, ayahku melarang, mungkin karena masih kecil tadi. Nah, dan beliau ini kalau kita dengarkan, kita baca, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini umurnya panjang. Jadi termasuk sigharus sahabah. Ketika Nabi sampai, maksudnya ketika Nabi hidup, beliau itu masih muda dan umurnya termasuk panjang karena beliau itu meninggal baru tahun 74 Hijriah. Nah, termasuk umurnya panjang Jabir bin Abdullah. Ujungnya radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau kita perhatikan, bila yang ngaran sahabat, nama sahabat ujungnya radhiyallahu anhuma, itu berarti abah dan anaknya atau anak dan abahnya itu sama-sama masuk Islam, sama-sama jadi sahabat, dan ibunda beliau juga jadi sahabat. Tidak semua sahabat itu radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anhu. Nah, kalau nya radhiyallahu anhu aja itu berarti yang ayahnya tidak sempat masuk Islam. Itu dalam ilmu hadis tuh penting. Ini riwayatnya, ini orangnya ini, itu bisa membedakan. Nah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang itu bertanya kepada Rasulullah. Biasanya rawi ini ketika menyebutkan rajulan dan dengan bentuk umum, tidak menyebutkan secara khusus karena bukan itu poinnya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, tetapi tidak banyak disebutkan nama. Surah Yusuf itu full kisah. Tidak semuanya, cuma maksudnya hampir dari awal sampai akhir itu kisah Nabi Yusuf. Tokoh-tokohnya banyak dalam surah Nabi Yusuf. Tetapi yang disebutkan nama hanya Nabi Yusuf dan ayah beliau Nabi Yakub. Lalu yang lain disebutkan nama kah? Tidak. Ikhwatu Yusuf, Imratul Aziz, itu aja tidak disebutkan nama. Nah, sahabat ini atau orang ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tentang standar minimal masuk surga. Jadi kita ini sangat berhutang jasa kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa?
Bahasa Banjarnya bore bang. Cuma ini yang namanya ambisi dalam menuntut ilmu. Bayangkan ya. Variasi ibadah itu kadeda. Itu ya ibadahnya. Nah, para sahabat Nabi ini datang kepada Nabi, pertanyaannya macam-macam. Kalau yang laki-laki ini pertanyaannya tentang ya minimal ke surga itu bagaimana? Karena ada sahabat lain lagi yang bertakon, Nabi jar, rukun agama ini apa? Kan kalau rukun wudu itu membasuh wajah, tangan. Paling penting dalam agama ini apa? Ada yang bertakon kayak itu. Ada juga yang bertakon, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yuqarribuni minal jannah, yang mendekatkan aku ke surga. Amal ibadah apa yang mulai dekat dengan surga? Wa yub'iduni anin nar, menjauhkan aku dari neraka. Amal ibadah apa? Beda lagi nanti jawaban Nabi. Karena ada pulang pertanyaan kepada Rasulullah SAW, an amalin yuhibbuhullah wa yuhibbuhu an-nas, ahabbahullah wa habbahu an-nas. Amal ibadah yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Beda lagi pertanyaannya. Nanti ada juga yang bertanya tentang, ya Rasulullah ausini, berilah wasiat kepadaku. Nanti kesempatan lain ada juga yang bertanya, pertanyaan yang luar biasa. Ya Rasulullah, qulli qaulan la as'aluka ghairaka. Ya Rasulullah, berilah suatu statement, satu pegangan, suatu prinsip. Dengan itu saya tidak perlu lagi bertanya yang lain, tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Lalu kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, banyak variasi ibadah. Lalu ada datang pada Nabi misalnya, ayul amal ahabbu ilallah. Kayak ujar Nabi, la taghdab, jangan marah. Nih datang nih penyarikan orangnya, la taghdab ya Nabi. Karena yang lain bilang, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling bagus? Birrul walidain. Kan yang lain datang, jihad fi sabilillah, macam-macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan tentang tumuh itu ambisi para sahabat radhiyallahu anhum mengenai amal ibadah. Bagaimana mereka bersemangat untuk beribadah. Karena mereka dekat dengan Rasulullah, iya. Apakah karena itu saja? Banyak lagi. Gara-gara ini bertanya, sahabat ini bertanya, atau orang ini bertanya pada Rasulullah SAW, kita jadi tahu ilmunya. Minimal itu. Nah, dalam hadis ini orang ini kan bertanya, idza shallaitu as-shalawat al-maktubat, apabila aku sholat 5 waktu. Karena memang minimal seorang muslim hidup di dunia ini, ibadahnya tuh minimal mengerjakan yang wajib. Yang sunnah itu tambahan. Yang sunnah itu adalah menambal. Qabliyah ba'diyah kita itu menambal. Yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Nah, pentingkah kita tahu ini wajib dengan ini yang sunat? Itu penting. Karena prioritas utama kita itu adalah ibadah yang wajib, baru yang sunnah, supaya kita bisa memetakan mana yang lebih urgen, mana yang dinomor duakan. Sembahyang tahajud bermalaman itu belum kawa mengalahkan sembahyang subuh, walaupun 2 rakaat aja. Jangan sampai sembahyang tahajud bimat, sembahyang subuhnya pas matahari terbit. Jangan mana sembahyang tahajud, tahajud subuhnya matahari sudah tinggi. Kayak apa itu berarti jar? Itu kayak kalau tahu ditangkap haruan di lapas. Ada. Jadi yang wajib itu utama. Makanya sahabat ini bertanya tentang hal yang sederhana. Idza shallaitu as-shalawatil maktubat. Nah, salat yang wajib ini bukan sekedar salat aja.
cuma ini juga yang berhubungan dengan sholat. Artinya apa? Syarat rukunnya itu berarti juga benar. Dalam Al-Quran itu sholat ini apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini semua yang wajib. Sholat adalah pencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perbuatan keji, wal munkar perbuatan munkar. Ini apabila dikerjakan dengan baik dan benar. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kayak apa itu, Jar? Nah, jadi apabila seseorang ahli maksiat tapi tetap melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun maksiatnya tetap jalan, sholatnya tetap jalan, itu nanti maksiatnya akan kalah dengan sholat yang dia kerjakan, walaupun tidak instan, tapi sholatnya itu mengalahkan. Asalnya rajin sembahyang, tapi bila ahli maksiat sembahyangnya perai lalu, nah itu makin jauh. Makanya bilanya ada orang yang ahli maksiat itu, jangan ditangati ke masjid, jangan ditangati sembahyang. Hanya ini hari itu anak taubat, hanya tuh mau ke masjid. Kada arwan dah bahanulah ini karena jarang ke masjid atau apa, bajunya kada arwan tampuk. Kada. Jadi sholat itu mencegah maksiat. Jadi idza shallaitu as-shalawatil maktubat, itu maknanya luar biasa, karena sholat itu adalah mencegah kemungkaran. Apalagi sholat ini pertama kali ditanya di hari kiamat. Sholat ini pertama kali ditanya di hari kiamat. Sholat 5 waktu itu aja itu yang wajib. Jadi misalnya ada pertanyaan atau orang yang baru hijrah, hanya sadar, hanya belajar, sholat itu. Makanya kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat, suruhlah anak kalian untuk sholat. Umurnya berapa? 7 tahun. Jadi kita ajarkan sholat sejak umur 7 tahun. Karena penting, karena sholat ini perlu latihan. Bila sudah dewasa itu agak sulit, bukan tidak bisa, sulit. Makanya dari kecil itu sudah dilatih. Jadi idza shallaitu as-salawatil maktubat itu kata-katanya memang sederhana, cuma maknanya luar biasa, walaupun sekadar sholat wajib. Nah, cuma kira-kira aja. Kira-kira amun ada orang rajin sembahyang 5 waktu, kada mungkin kada menambah sembahyang sunat, kada mungkin. Paling kada sembahyang tarawih lawan sembahyang hari raya. Kayaknya mustahil lah sembahyang 5 waktu rajin, sembahyang tarawih maka kada. Sembahyang 5 waktu rajin, sembahyang raya maka kada. Kira-kira kada mungkin lah. Nah, makanya ketika rajin sholat 5 waktu, sholat sunat itu akan lebih mudah. Sholat sunnah itu fungsinya tadi menambal sholat wajib. Menambal itu kayak ini, nah. Ada yang sembahyang subuh kan ingat wudu, nah. Sembahyang subuh kan ingat wudu. Karena apa juga aja sembahyang sunat rajin juga ada kayak itu. Ini yang sembahyang wajibnya yang kurang-kurang sedikit lah. Misalnya pas lagi sembahyang Allahu Akbar, mahayabang dah nah. Berbuat ke taksi motor kol dah. Kalau 300. Imam membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, mulai masuk gambut dah. Waladhdallin amin sampai Banjarbaru dah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pas sampai rumah kuitan di hulu sungai dah. Imamnya kemana, inya pikiran kemana. Nah, yang sembahyang kayak ini, yang khusyuknya ini dibantu dengan sembahyang sunat. Itu yang menambal. Lain yang sembahyang wajibnya bermasalah, yang rukunnya kada beres lain. Nah, kalau yang bermasalah itu, sembahyang wajib bermasalah, itu ditambal pakai sujud sahwi. Misalnya kayak apa? Sembahyang Isya 5 rakaat, tapi karena lupa. Itu kayak apa? Nah, misalnya sembahyang Isya 5 rakaat, kada ingat, itu ditambal pakai sujud sahwi.
Itu yang tambalan sembahyang tadi. Lalu wasumtu Ramadan, puasa Ramadan. Penegasannya tadi di bawah walam azid ala dzalika syai'an, tidak aku tambah, cuma puasa Ramadan. Kada puasa 6 hari bulan Syawal, kada puasa Arafah, kada puasa hari Asyura, kada puasa Ayyamul Bid, kada ada puasa sunat yang lain. Itu standar minimal. Cuma ya itu tadi, kira-kira mun orang puasa Ramadan ini lancar bagus, menambah Bang kira-kira puasa 6. Insyaallah itu Bang. Wa ahlaltul halala. Nah ini sangat penting nih, apalagi zaman kita ini yang serbuan media sosial luar biasa. Wa ahlaltul halala ini ada yang halal memang kita halalkan, walaupun kadang belum dikerjakan tetapi harus kita halalkan. Dan wa haramtul harama, dan mengharamkan yang haram. Kenapa? Nah, karena salah satu masalah dalam akidah ini disebutkan oleh Datuk Lampayan dalam kitab Tuhfatur Raghibin, apabila ada orang yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, penghulu kayak itu jar lain. Ada jelas-jelas hukumnya itu diharamkan. Misalnya apa? Zina. Misalnya apa lagi? Misalnya mencuri. Misalnya apa lagi? Membunuh. Jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu dihalalkan. Nah, itu masuk sudah dalam kategori masalah keimanan. Bisa jadi orang yang seperti itu masuk dalam kekafiran. Jadi misalnya lah, dalam kitab-kitab fikih ulama itu menyebutkan, misalnya ada dua orang sama-sama tidak melaksanakan sholat. Dua orang sama-sama tidak melaksanakan sholat. Si A tidak melaksanakan sholat, si B tidak melaksanakan sholat, sama kada sembahyang. Dasar kada sembahyang 5 waktu, dasar kada sembahyang. Kada dia bisa jadwal sholat tuh ada dalam hidupnya ada. Cuma KTP elektroniknya Islam Bang itu. Itu ini dalam fikih ulama menjelaskan pihak yang memiliki wewenang, pemerintah waktu itu harus konfirmasi, mencek kenapa ada sembahyang. Kada boleh dibiarkan tuh. Oh datangi, kenapa ada sembahyang? Yang si A menjawab koler, yang si B ditakoni wajib kah sembahyang. Nah, itu harus istitab. Istitab itu disuruh bertaubat si A atau si B. Ditaubat, dinasehati pada sembahyang wajib, kayaknya masuk neraka macam-macam. Sudah dinasehati, sudah beberapa kali, sudah istilahnya SP1, SP2 sampai SP3, ada masih. Nah, sudah beberapa kali hanya dieksekusi. Dieksekusi itu dibunuh. Berarti ada sembahyang. Oh ini mantap benar. Kenapa jar orang Banjar bang orang wah ini iya banyak matian udah sembahyang bang ya. Namun ini berjalan. Tapi bedanya yang pertama dengan kedua. Yang pertama itu walaupun kada sembahyang sama dengan yang kedua, tetapi yang pertama tadi masih meyakini kewajiban sholat. Penyebabnya karena koler aja. Kita tahu ya sembahyang itu wajib. Bacaan sembahyang bisa lancar pada yang rajin sembahyang. Pasti benarnya membaca, tapi kadang pernah dipakainya ada sembahyang orang. Ini masih berkeyakinan sholat itu wajib, tapi karena koler, walaupun meninggal dalam keadaan tidak sholat, ini tetap dihukumi seorang muslim karena masih meyakini kewajiban sholat. Nah, ketika meninggal itu penyelenggaraan jenazahnya sama seperti orang Islam pada umumnya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan pekuburan kaum muslimin. Itu. Yang kedua,
yang kedua ini kada. Bahkan dikuburakan jangan di kuburan kaum muslimin, di jauh mana kan, lain komplek kaum muslimin. Ini yang kedua. Padahal apa? Padahal secara tampilan sama-sama tidak melaksanakan sholat, tapi yang membedakan wa halaltul halala wa haramtul harama, di situ ini akidah, maksudnya keyakinan. Makanya ketika kita mendengar hadis Nabi yang man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa hadza adhaful iman. Paling kada ketika kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, entah melihat langsung live offline melihatnya, atau melihatnya streaming, atau melihat online, melihat di TV kah, melihat di YouTube kah, itu paling kada kita tetap harus mengingkari. Kenapa? Karena gara-gara akidah itu bisa mempengaruhi. Kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan, jelas-jelas haram, lalu terbesit dalam hati menghalalkan yang haram tadi, takutannya masuk dalam kategori orang-orang yang menghalalkan halal tuh al-harama, itu menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadis ini sebenarnya sederhana, konsep yang sederhana yang memang luar biasa. Wah, ini kita melihat maksiat-maksiat nyaman benar, sudah membuka HP sudah kau nyaman benar, buang aja HP-nya, kada kau belum menghubungi. Cuma paling kadang kita memiliki filter apa? Filter untuk mencegah itu semua. Nah, walam azid ala dzalika syai'an. Nah, tidak menambah itu ya, tidak menambah yang macam-macam. Ini hanya mengerjakan yang wajibnya saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau jadi rincikan, paling tidak yang kita kerjakan ini 11 macam. Rukun iman yang 6, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Paling gak ada itu standarnya. Dan MUI standar sesat atau ada itu juga. Jadi bilanya di luar dari itu bermasalah. Kada juga bang langsung dihukumi sesat nih, kada juga dicek loh. Yang 11 itu rukun iman inilah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu bukan hanya beriman Allah Ta'ala ada, tapi beriman juga Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan. Allah Ta'ala ini yang mengatur kita. Allah Ta'ala bisa menentukan segalanya. Itu beriman kepada Rasul, bukan hanya beriman Rasul itu ada, Rasul itu menyampaikan dakwah, juga beriman Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kalau beriman kepada Rasul dan Nabi, semua Nabi dan Rasul itu beriman, tetapi juga mengimani ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, misalnya kayak Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini keimanannya berarti bermasalah. Makanya salah satu kaum murtadin setelah Nabi meninggal itu adalah para pengikut Nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Jadi setelah Nabi meninggal, kabarnya sudah tersebar ke Jazirah Arab. Itu yang hanya beriman nih, banyak yang murtad. Ada yang murtadnya memang kembali ke agama dahulu, ada yang murtadnya kada hakun bayar zakat. Kada bayar zakat dan murtad kah? Kan wajib hukumnya. Mengingkari yang wajib hukumnya murtad. Itu asalnya di debat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Yang kada pun bayar zakat nih kayaknya gini dulu aja. Jadi bila kita lihat peta Arab Saudi yang liga sepak bola Cristiano Ronaldo ini. Nah, Arab Saudi itu, nah kita lihat peta Arab Saudi. Ketika Nabi meninggal, sejazirah Arab itu murtad. Yang kada murtad Madinah, Mekah, Taif dan beberapa kabilah aja. Berarti kalau dipersenkan yang membelot dari Islam itu
bisa sampai 75%. Kayak pegentingnya Madinah nih. Gentingnya Madinah itu apa? Makanya aja Sayyidina Umar yang nyata kita perang ini nang mengaku nabi palsu, nang murtad kembali ke agama bahari, yang kada bayar zakatnya kena tuh Islam juga, la ilaha illallah juga. Sayyidina Abu Bakar langsung sarih, ya Sayyidina Abu Bakar kada saya akan memerangi ya Sayyidina Abu Bakar yang kada kon bayar zakat. Inya bahari waktu zaman Nabi bayar zakat, wah ini kada aku perangi ya Sayyidina Abu Bakar walaupun aku turun sorangan aja. Walaupun turun sorangan aja. Masalahnya ini banyak banar yang murtadnya banyak banar. Madinah, Mekah, Taif beberapa kabilah itu aja. Mekah tuh parak juga murtad, parak murtad. Pas Nabi meninggal, dikiranya tuh kalau Nabi ini kayak hidup selawasan gitu nah. Jadi beriman tuh karena Nabi hidup. Yang paling murtad tuh dikira Nabi hidup selawasan. Mekah tuh parak murtad dah. Parak murtad, lalu ada ngarannya Suhail bin Amr. Jar Suhail bin Amr. Kenapa jadi anak murtad? Jangan mau nyupani Mekah. Masuk Islam sudah terdudi. Murtad anak penduduluannya lah. Kayak orang datang saruan juga, datang terdudi beli barang pendudulu. Jangan jar Suhail bin Amr menyupani aja, kada jadi murtad Mekah. Parak murtad dia sudah. Nah, yang tidak mau bayar zakat tadi apa? Diperangi. Itu karena apa? Karena yang wajib disambat kada wajib. Itu masuk dalam kategori yang ahlaltul halala wa haramtul harama. Nah, mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang jangan memerangi zakat tadi bukan berarti Sayyidina Umar itu mengakui mereka ada, cuma ini skala prioritas saja, skala prioritas ini tidak beriman, ini. Tapi tetap yang kewajiban itu harus diyakini tentang kewajibannya. Nah, jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis ini kan as-shalawatil maktubat, lalu sumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Cuma 2 aja. Mana rukun Islam yang lain? Nah, zakat itu ujar Syekh Ibnu Attar. Syekh Ibnu Attar ini murid oleh Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin. Ujar Sidin, zakat ini tidak dimasukkan dalam hadis ini karena sudah include masuk dalam ahlaltul halala wa haramtul harama. Haji pang kenapa jadi tidak dimasukkan dalam hadis ini? Ada kemungkinan waktu ini ditanyakan keparduan haji itu belum turun karena perintah haji itu termasuk belakangan. Jadi ada riwayat memadahkan haji itu turun perintahnya tahun 6 Hijriah, ada yang memadahkan 9 Hijriah. Cuma Nabi waktu turun, yang jelas Nabi waktu turun perintah haji kada langsung naik haji. Nabi itu naik haji tahun ke-10 Hijriah. Mantri juga Nabi kada mantri bang, kada langsung tulak. Terdahulu Sayyidina Abu Bakar naik haji. Terdahulu Sayyidina Abu Bakar daripada Nabi. Nah, cuma kemungkinan yang lebih kuat itu kemungkinan tahun 9 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah itu Nabi temimpi umrah. Kisahnya tuh di ayat itu Di ayat itu waktu turun ayat itu Nabi itu temimpi umrah. Lalu Nabi membawa sahabat, kita tulakan ke Mekah umrah. Tulakan sahabat tahun 6 Hijriah. Tulakan umrah sampai ke luar kota Mekah, hampir kota Mekah, lalu minta izin kepada penduduk Mekah anak umrah. Ternyata tidak diberi izin. Pisah kada keluar. Lalu setelah itu baru terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjiannya isinya umrahnya kada kawat tahun ini. Tahun kain aja pisahnya hanya dikeluarkan. Nah, makanya ada istilah umrah qadha. Makanya Nabi kada kawat umrah tahun itu, tahun 6 Hijriah. Jadi lah bilanya kita wahine toh bisa terdudi keluar. Nabi gin bahari itu soalnya setahunan Nabi mahadange. Setahunan 6 Hijriah Nabi hendak umrah,
tahun 7 hanya umrah. Jadi Nabi inilah selama Sidin jadi Nabi dan Rasul, selama Sidin jadi Nabi dan Rasul, umrah 2 kali, haji sekali. Umrah 2 kali, haji sekali. Berarti pun ada orang Indonesia lebih daripada itu, terbanyak pada Nabi Muhammad berarti. Kayak itu aja. Nabi umrah 2 kali ya. Yang tahun 7 Hijriah umrah qada tadi lawan umrah waktu Nabi pas berhaji tahun 10 Hijriah. Nah, jadi hadis ini kedida kisah hajinya kemungkinan waktu itu belum diwajibkan haji. Nah, dan Nabi itu kan haji itu pas tahun 10 Hijriah. Nah, di 10 Hijriah inilah 10 Hijriah ini yang sahabat kumpulan berataan. Yang itu catatan siapa-siapa yang jadi sahabat. Di situ kumpulan seberataan. Bahkan yang kan Nabi khutbah yang dibuncu benar yang kadang lihat lagi loh Nabi, nah harus benar Nabi. Nah, itu masuk sahabat juga. Jadi kategori sahabat itu adalah waktu Nabi hidup beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Bila ada kayak itu ada masuk. Abu Jahal bertemu dengan Nabi tapi kada beriman, nah ada masuk. Ada ngarannya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan beriman. Bahkan termasuk orang yang masuk kategori masyhurun fis sama, terkenal di langit, tapi tidak sempat bertemu Nabi. Anehnya aja. Kenapa bisa ada ketemu Nabi? Karena Uwais Al-Qarni orang Yaman. Orang Yaman menggaduh kuitan, menggaduh mama. Kadang maharagu mama yang lain. Nah, jadi ngalih meninggalkan kuitan. Pas minta izin lawan kuitan, ulun main mendatangi Nabi ayuha. Datang sampai Uwais ini ke Madinah, Nabi pas kadeda. Nabi tulak pas ada ghazwah. Ada tetamu Nabi si Uwais Al-Qarni ini. Kan bahari kadeda orang status, update status. Mau berangkat perang dulu, kadeda. Bertetangguhan aja. Sampai ada syukur kadeda. Jadi bulik sampai Uwais ini kada pernah ketemu Nabi, kada pernah nah. Padahal hidup di zaman Nabi. Cuma ini ada cumanya yang luar biasa. Ujar Nabi adalah memasani Sayyidina Umar lawan Sayyidina Ali. Mungkin ada juga sahabat yang lain. Ikam ngena Umar lah bila tetamu Uwais Al-Qarni minta doakan lawan inya, minta ampunakan. Sayyidina Umar lah ini. Sayyidina Umar ini al-asyrah mubasysyirina bil jannah, orang yang sudah dijamin masuk surga, Kita kan usah dijamin masuk surga, kita sudah ada dijamin di rumah di Bunyamin 3 lantai harga 500 miliar. Himung dah kita. Ini dijamin ada surga, di surga sudah ada tempat. Memiliki keistimewaan apabila berjalan suatu jalan, setan memilih jalan lain. Misalnya Sayyidina Umar di Rahayu, setan memilih jalan lain. Bahkan Sayyidina Umar ini pernah memandiri Sungai Nil pakai surat aja. Sungai Nil ini ada ritual menimbai bebinian bujang bungas. Bilanya banyunya surut, alhamdulillah Sungai Martapura kita ada. Namun dari Sungai Martapura itu habisan kita bebinian. Tiap tahun kayak itu bilanya banyu surut, bebinian yang bungas masih bujang ditimbai ke sungai, jelasnya mati. Jar gubernurnya Amr bin As, wah ada kawai nih, bahabisan enak. Ngirim surat ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar saya mengirim surat balasan aja. Bingung Amr bin As nih, Sayyidina Umar ini belucu atau kada? Dibuka suratnya, ya Nahranil, bunyinya memandiri sungai. Ya Nahranil in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri. Wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, tidak perlu mengalir. Wa in kunta tajri min qibalillahil wahidil qahhar, kalau kamu mengalir atas kehendak Allah yang al-wahidil qahhar, fajri, mengalirlah. Ditimbai surat tadi. Dasar malamnya langsung pasang sampai hari kiamat kayaknya kada bersusurutan lagi. Levelnya Sayyidina Umar kayak itu. Tapi Nabi masih menyuruh Sayyidina Umar untuk apa? Minta doakan lawan Uwais Al-Qarni yang ada pernah tetamu Nabi Muhammad. Jadi imbah Nabi bepadah tadi Sayyidina Umar standby terus di
kota Mekah menghadangi rombongan dari Yaman. Menakuni itu berarti sidin seikong-seikong. Kemudian kita tuh di muka kapal 6 bisa menghadangi taksi kol nah belusung mah. Adakah sini ngarannya? Oh. Si Umar menghadangi kayak itu. Sayyidina Umar nih, hakun di sini menghadangi rombongan Yaman. Oh iya aja. Adalah di sini ngarannya Wais Al-Qarni. Ada hadangi sampai beberapa tahun ada Wais Al-Qarni ada aja. Mana tuh jar menggaduhkan kambing kami belakang tuh datangi Sayyidina Umar. Doakan bangun jadi Umar. Siapa pian? Aku Umar bin Khattab. Kada tepaling lah istilahnya. Kada jar Nabi dasar menyuruh doakan Wais Al-Qarni, doakan. Mbah itu kada lawas sidin mengiau Sayyidina Ali juga. Itu ada Wais Al-Qarni jar. Kasih minta doakan Sayyidina Ali. Doakan ulun lagi. Ini salah satu kita dasar minta doa lawan siapapun. Lawan siapa aja kita minta doa, makanya doakanlah. Nah itu dasar disuruh atau minta doakan. Karena selain kita minta doa, kada tahu doa sidin yang kabul itu salah satu bentuk tawaduk kita pada orang. Kada kayak ini, Bapak minta doa sidin kabul doa aku juga kira-kira. Nah kada kayak itu ada. Imam Sayyidina Ali, lalu masyarakat ini tumbuh ada Wais Al-Qarni. Pas dicari pulang bahasa kada lagi sidin. Karena apa Wais Al-Qarni ini kada anak betampai, maksudnya memang sidin ini majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah, ada yang tipenya kayak Wais Al-Qarni. Lain sahabat Nabi karena apa? Kada tetamu Nabi langsung. Nah, makanya oleh para ulama sidin ini termasuk tabi'in. Maka sezaman lawan Nabi karena kada tetamu Nabi. Nah, waktu haji wada itu siapa yang waktu di lapangan itu ada di lapangannya. Di lapangan itu ada melihat Nabi walaupun jauh benar. Berapa ratus meter Muhammad Nabi gini gak ada kelihatan. Nah itu masuk dalam kategori sahabat. Nah itu pas tahun 10 Hijriah. Nah imbah itu kan Zulhijjah, Muharram, Safar. Nah Rabiul Awalnya Nabi meninggal. Rabiul Awal meninggal. Nah imbahnya itu Sayyidina Abu Bakar. Nah cuma pas Nabi meninggal ya tadi banyak murtad. Cuma zaman Sayyidina Abu Bakar yang murtad tadi dibereskan, disimpuni. Didatangi dulu, diingatkan. Ada yang kada perlu bihimat, datangi kampungnya. Kayak apa di sini? Murtadkah kada jadi kami murtad jar. Aman, kada dia apa-apai. Anak didatangi pulang kampung sini, dengarkan, ada azannya. Oh, berarti Islam aja. Datangi kampung sebelahnya. Kada ada azan. Wah, ciri-ciri nih pas datangi mari. Omiknya rusak lo jar. Kada bang. Nah, jadi dalam hadis ini tadi poin-poinnya yang pertama mengerjakan sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu sudah awal masuk surga. Bahkan di hadis lain ada yang lebih sederhana, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, bujurlah yang kayak itu. Karena kayak ini masuk surga itu tiketnya masuk Islam, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada ahli maksiat yang luar biasa, selama masih beriman itu ada harapan masuk surga. Walaupun masuk surganya pendudian, pauncitan, tapi masih ada harapan masuk surga. Walaupun di neraka itu hangit benar. Dalam Al-Quran itu dijelaskan kayak ini. Di dalam neraka ini kalau di surga kita hidup, kalau di neraka hidup kada mati kada. Kenapa gerang? Karena wabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal azab. Jadi orang-orang di neraka itu sehat walafiat nih masuk neraka. Blang dia misalnya dibakar, hangit mati. Wabaddalnahum juludan ghairaha, langsung kulitnya diganti, awak hanyar pulang. Bang diajak pulang. Wabaddalnahum juludan ghairaha, dan kami ganti kulitnya itu liyadzuqal azab, supaya merasakan azab. Ini kalaunya dalam ilmu tafsir, ini tentang tafsir sains. Kenapa gerang? Kulit kita ini kan alat raba. Bila terbakar, harus dicobai lah dibakar. Cobai bakar. Dasar terbakar kayak itu. Yang terbakar itu sensitivitasnya sudah kada ada lagi. Terbakar itu dijampai, dikibit kada merasa. Nah,
di ayat wabaddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal azab itu dasar bujur. Jadi blang terbakar. Hancur kah atau jadi habuk? Pokoknya hancur, mati, hidup belang, sigar belang, bakar belang. Nah, itu di neraka. Yang ahli maksiat kayak itulah, kayak itu sampai pinangit benar, habis dah ke surga. Ini macam-macam orang di neraka tuh. Ada yang parah masuk neraka dah. Saya dapat syafaat hari jadi. Oh, ini kawan bahari di Masjid Raudah aja. Ambil aja, bisa kayak itu. Jadi kalau syafaatul uzma itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas. Cuma ada yang syafaat yang lain, termasuk mujalasatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Banyak-banyak kita berteman dengan orang soleh karena itu bisa mengambil dasar bisa mengambil. Anak soleh itu jelas dah, itu jelas. Kawan soleh ya juga. Namun bahasanya tuh banyak-banyak memasang jebak, kawan soleh itu nanti banyak karena kita ada tahu yang mana enak, yang mengambil, yang ingat mengambil, yang mana itu. Nah, terakhir dalam hadis ini merupakan standar paling minimal ke surga yang ditanyakan oleh seseorang tersebut dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga harus belajar dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka sangat bersemangat dalam mencari ilmu, sangat bersemangat untuk menjalani ibadah-ibadah untuk mencari jalan-jalan kebaikan. Itu subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.